Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, taufik dan hidayah, sehingga di subuh yang penuh berkah ini Allah kembali mengizinkan kita untuk berkumpul bersama, tentunya dalam rangka majlis ilmu di subuh yang penuh berkah ini, insya Allah. Selawat dan salam keribaan junjungan kita Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada subuh yang cukup nyaman ini kita membahas materi tentang akhlak yang jujur, ya. Artinya jujur dan benar. Ini merupakan sebuah akhlakul karimah yang mesti ada pada diri seseorang muslim itu. Jadi seorang mukmin adalah orang yang jujur, mencintai kebenaran dan senantiasa menetapi kebenaran, baik lahir maupun batin, di dalam berkata ataupun di dalam melakukan berbagai macam perbuatan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqi yahdi ilal birri fa inal birri yahdi ilal jannah." Nah, kata Rasulullah, biasakan kejujuran itu. Sesungguhnya kejujuran mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan pasti mengantarkanmu ke surga Allah Subhanahu wa taala, tempat yang sangat mulia sekali yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak hadirin jamaah subuh yang berbahagia, makanya Rasulullah digelari dengan Al-Amin. Kenapa? Karena beliau jujur dan benar. Jadi semenjak kecil beliau sudah termasuk Al-Amin, orang yang sangat jujur. Ini luar biasa. Bahkan Bapak hadirin jamaah subuh yang berbahagia, ketika orang-orang kafir menitipkan sesuatu kepada beliau, beliau sangat amanah sekali. Jadi walaupun musuh sekalipun yang menitipkan sesuatu, menitipkan barang, namun Rasulullah SAW tetap menjaga kejujuran tersebut. Ini luar biasa. Nah, ini Bapak hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surah At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu ma'as shodiqin, ya, dan kamu bersama orang-orang yang benar. Ini perintah Allah dalam surah At-Taubah 119. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah dengan panggilan kemuliaan. Untuk apa? Untuk senantiasa berada pada koridor kejujuran. Baik itu kita berdagang, melakukan pekerjaan, ya, ataupun kita pegawai di perusahaan, di mana-mana, sepanjang kejujuran ini kita pertahankan, insya Allah kita akan selamat. Kenapa? Karena kejujuran mengantarkan kepada sebuah kebaikan, kata Rasulullah SAW, dan kebaikan mengantarkanmu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Jadi sekali lagi saya mengajak kita semua, mari kita pertahankan kejujuran yang ada dalam diri ini. Karena Allah juga menyampaikan bahwa jadilah kamu dan termasuk orang-orang yang benar lagi jujur. Bapak hadirin yang berbahagia, kita lihat para pedagang. Kalaulah mereka jujur di pasar-pasar itu, mereka jujur, maka penghasil mereka akan berkah. Anak-anak mereka akan berkah. Kehidupan mereka akan berkah. Tapi kalau seandainya mereka memelihara kebohongan, yang asli dikatakan, yang palsu dikatakan asli, ataupun sebaliknya, maka hidupnya tak akan pernah berkah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sebuah keberkahan, maka salah satu cara yang pertama adalah jujur dalam berdagang. Kita ingat sebuah kisah inspiratif. Bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah SWT, salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Ini luar biasa. Sahabat yang termasuk pengusaha yang sukses. Bukan sedikit penghasilannya.
Tetapi apa kunci? Kunci yang pertama adalah dia jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain, dan jujur kepada Allah. Apa yang dimaksud jujur kepada Allah? Dia keluarkan zakatnya, dia keluarkan infaknya, dia keluarkan sedekahnya, dia mau berbagi bersama sahabat-sahabat dan saudara-saudaranya. Ini kelebihan Abdurrahman bin Auf. Bahkan pada satu ketika terjadinya perang Tabuk, ya, para sahabat kaum muslimin banyak ikut berperang bersama Rasulullah ketika perang Tabuk. Ternyata sahabat, bapak-bapak hadirin jamaah yang berbahagia, di waktu peperangan tersebut banyak para sahabat kaum bapak-bapak di waktu itu syahid di medan tempur. Mereka berguguran. Ternyata bapak-bapak hadirin yang berbahagia, sementara mereka meninggalkan kurma-kurma, bahkan kurma itu sudah pada busuk semuanya. Akhirnya bagaimana? Abdurrahman bin Auf adalah seorang yang jujur. Abdurrahman adalah seorang dermawan. Maka dia siapkan dirinya untuk membeli kurma-kurma busuk yang tidak terjual. Kenapa? Karena kaum muslimin banyak ikut berperang ketika itu. Mereka akhirnya gugur di medan tempur. Coba kita bayangkan kurma busuk dibelinya. Kalau kita bagaimana kira-kira? Tentu kita tidak berpikir untuk membeli kurma busuk. Ini kelebihan Abdurrahman bin Auf ketika ditanya, wahai Abdurrahman bin Auf, kenapa anda mau membeli kurma busuk? Dia mengatakan, inilah salah satu cara untuk mengurangi hisab saya di hari kiamat kelak nanti. Tetapi ternyata apa yang terjadi bapak hadirin jamaah subuh yang berbahagia? Setelah kurma busuk di Madinah dibeli, dikumpulkan bahkan seperti gudang, beronggok-onggok besar. Kebetulan ketika itu, ya, terjadilah sebuah penyakit di Yaman, penyakit yang mematikan, virus yang cukup cepat menular. Ternyata salah satu obat dari penyakit tersebut adalah kurma busuk. Masya Allah. Akhirnya dicarilah informasi oleh orang Yaman di mana ada kira-kira kurma busuk. Ternyata Abdurrahman bin Auf memiliki itu. Datanglah orang dari Yaman kemudian membeli kurma busuk, dan kemudian ternyata kurma busuk itu dibeli oleh orang Yaman itu 2 kali lipat dibandingkan modal Abdurrahman bin Auf. Padahal tujuannya tadi adalah supaya hisabnya berkurang, supaya dia merasakan kehidupan yang kekurangan harta. Tapi ternyata Allah berkehendak bahkan hartanya bertambah. Ini luar biasa. Bapak-bapak hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah SWT. Jadi sungguh kejujuran ini memiliki buah yang bagus yang dipetik oleh orang-orang yang jujur. Nah, inilah macam-macamnya. Yang pertama adalah leganya hati, tenangnya jiwa, karena Rasulullah menyampaikan as-sidqu tuma'ninatun. Jujur itu adalah ketenangan. Jadi sepanjang orang jujur, insya Allah dia akan tenang. Tapi kalau kejujuran tidak ada pada dirinya, dia pasti gelisah. Maka dari itu kunci supaya mendapatkan tuma'nina itu, maka jujurlah. Jujur kepada diri, jujur kepada Allah, ya, jujur kepada keluarga, jujur dalam kehidupan di masyarakat kita. Apa contohnya jujur kepada Allah? Dipanggil oleh Allah salat subuh jam 5, kita hadir jam itu. Jangan pula kita dipanggil jam 5, bangunnya setengah 8. Kecuali kalau memang benar-benar tertidur, tidak terbangun dari awal, itu tidak masalah. Tapi yang kita khawatirkan adalah mereka sudah terbangun, diperbaiki selimutnya karena tidur itu sangat enak, akhirnya bangunnya jam 8. Maka berarti mereka termasuk orang-orang yang melalaikan sholat. Berarti itu tak jujur. Jujur kepada Allah. Diberi rezeki yang lebih oleh Allah sampai nisabnya, keluarkan zakatnya. Kalau zakat tak dikeluarkan, berarti tak jujur. Bapak-bapak hadirin yang berbahagia. Yang kedua adalah mendapatkan keberkahan dalam usaha, tambahan kebaikan. Sebagaimana Rasul menyampaikan, 2 orang yang berjual beli berhak melakukan khiyar, memilih selagi belum berpisah. Jika keduanya jujur serta saling terus terang, maka keduanya diberkahi di dalam jual beli. Jadi kunci jual beli itu adalah jujur. Sampaikan jika ada barang ini kekurangannya, sampaikan kekurangan. Misalnya orang beli ternak, sampaikan apa kekurangannya. Iya, ternak saya ini
ini kekurangannya, telinga sedikit cacat. Kemarin pernah sakit sekali, sakit ini tapi sekarang sudah sehat. Nah, tetapi jika mereka berdua menyembunyikan cacat tersebut, maka dihapus berkah dari jual belinya. Nah, makanya takkan bertambah, takkan terlihat ada sebuah kemajuan baik dalam kebaikan ataupun dalam pengembangan bisnisnya. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah kebahagiaan setingkat para syuhada akan mereka peroleh. Nah, ini luar biasa. Kita akan bahagia sepanjang kejujuran itu kita pertahankan dalam diri kita. Ini Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bapak-bapak hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian yang keempat adalah selamat dari bencana yang tidak disukainya. Nah, inilah sisi kelebihan orang-orang yang jujur. Nah, berikut bapak-bapak hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah SWT, kita kita sambung sedikit lagi tanda-tanda orang yang jujur itu. Pertama adalah bicaranya benar. Tapi kalau bicaranya tak benar berarti tak jujur. Seorang muslim apabila berbicara tidak akan membicarakan selain kebenaran dan kejujuran. Kenapa? Falyakul khairat aw liyasmut. Yang kedua adalah jujur dalam bekerja. Jadi seorang muslim bila bekerja bersama orang lain, maka dia berbuat jujur di dalam kerjanya. Tidak mau menipu, memperdayakan, mendustakan. Ini tengok, kalau tidak datang duduk semangnya, dia istirahat dulu, tidur-tidur. Tapi kalau sudah nampak, seperti orang yang sangat rajin. Ini namanya bagian dari orang yang tidak jujur, dinamakan munafik. Ataupun mungkin barangkali seperti kami yang bekerja di instansi pemerintahan. Ditargetkan bekerja, itu SOP-nya dari jam 8 sampai jam 4. Harus kita kerjakan. Tetapi andai kata di kantor itu kita main komputernya sekian lama, ya, ataupun main HP tanpa ada kaitan dengan pekerjaan, itu juga termasuk sesuatu yang tidak jujur. Kita khawatir keberkahan tidak kita peroleh kaum muslimin yang berbahagia. Jadi ketika kita di kantor kerjakan pekerjaan sesuai dengan SOP-nya, insya Allah kita termasuk orang yang jujur. Jikapun mungkin barangkali terpakai karena ada keperluan, maka ganti di waktu lain supaya kita tidak berhutang. Ini namanya korupsi waktu. Bapak-bapak hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah SWT, kemudian jujur dalam bertekad. Seorang muslim apabila berniat melaksanakan sesuatu perbuatan, harus dilaksanakannya. Jujur dia. Dia tidak akan ragu-ragu dalam hal itu, bahkan melangsungkan dengan teguh tanpa menoleh kemanapun. Ini jadi tekadnya sangat kuat. Yang keempat adalah jujur dalam berjanji. Berjanji bersama saudara-saudara kita, tepati janji itu. Terkecuali dimaafkan bagi orang yang memang kilaf, dia lupa, tidak tahu sama sekali. Maka solusinya adalah saling mengingatkan satu sama lain. Kemudian yang terakhir adalah jujur dalam penampilan. Jadi seorang muslim tidak akan menampakkan penampilan yang tidak sesuai dengan kondisinya. Tidak akan menampilkan sesuatu yang menyelisih batinnya. Sudah jelas laki-laki, pakai pula anting. Sudah jelas laki-laki, pakai pula anting seperti perempuan. Berarti tak jujur dia dalam berpakaian. Perempuan memakai pakaian laki-laki, laki-laki memakai pakaian perempuan, berarti mereka tidak jujur. Jadi yang jujur itu adalah pakailah pakaian sendiri, pakaian masing-masing. Makanya hari ini bapak-bapak hadirin jemaah subuh yang berbahagia, banyak orang kemasukan jin. Kenapa? Karena banyak perempuan yang memakai celana jeans. Nah, ini hati-hati. Bapak hadirin jemaah subuh yang berbahagia, inilah rangkaian kajian kita pada subuh ini. Mungkin ada pertanyaan, silakan bapak. Aku bertanya. Silakan Pak. Mengapa waktu zaman Rasulullah berdagang, dia dagangannya dikasih harga sekian, tapi orang pembeli malah menambah pula, semakin menambah. Tapi kalau zaman modern, ya sudah murah, awak kasih harga, malah ditawar pula, semakin di bawah. Kok begitu keadaannya? Nah, inilah mindset yang memang harus kita rubah, Pak.
Jadi kebanyakan orang begitu, ketika dia belanja di Alfamart katakan, belanja dia di Indomart, belanja di Ramayana, mereka tak pernah tawar berapa harga dibeli. Tetapi ketika dia belanja ke pedagang-pedagang kecil, contoh cabai berapa sekilo? 20.000, bisa enggak 17? Ya. Tapi di masa Rasulullah sahabat termasuk itu Abdurrahman bin Auf, dia menawar lebih tinggi. Berapa cabai sekilo? 20.000, bisa enggak 25? Masya Allah. Kenapa? Kenapa dia menambah sementara orang mau jual 23, dia mau beli jual. Orang mau jual 20, dia mau beli 25. Di situ ada jual beli, ada unsur sedekah. Ini luar biasa. Nah, insya Allah ketika orang-orang yang beriman menerapkan hal ini, itu tidak tertutup kemungkinan keberkahan akan terwujud di tengah-tengah kehidupannya. Jadi paling tidak kita harus memberikan lebih. Sepaling tidaknya adalah kita beli sesuai dengan apa yang harga yang sudah ditetapkan. Kan kita lihat pedagangnya dalam keadaan bukan orang kaya, tapi juga orang sulit. Tak masalah kita lebihkan. Bu, cabainya berapa? 20. Bisa nggak 30, Bu? Masya Allah. Kalau parkirnya 2.000, parkir berapa? 2.000. Boleh nggak 10.000? Masya Allah, ini luar biasa. Jadi di samping dia berbelanja, di samping dia memberikan sebuah jasa penitipan seperti parkir, sekaligus dia termasuk memberikan sedekah ketika itu. Inilah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.